Dalam konteks kelistrikan lampu motor, mungkin banyak yang penasaran, kenapa instalasi lampu bawaan motor dengan arus AC nggak pakai relay. Tapi kalau kita modif lampu jadi DC, justru disarankan pakai relay. Nah, di video singkat ini kita akan bahas tuntas. Mungkin abis nonton video ini ada yang mikir, oh ini loh yang bikin saklar gue cepet rusak. Atau ada juga yang mungkin langsung kepikiran, kalau gitu mending pasang relay aja deh. Baik, jadi apa sih alasan sebenarnya kelistrikan lampu AC bawaan motor nggak pakai relay? Sedangkan kelistrikan lampu DC sangat disarankan pakai relay. Sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Di channel ini saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan elektronika, mulai dari eksperimen, membuat alat fungsional, dan mempelajari prinsip kerja suatu rangkaian dengan cara yang mempermudah kamu dalam memahami. Subscribe dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kita mulai dari perbandingan sederhana dulu. Contoh, lampu bawaan motor lama ini spesifikasinya 12 volt AC, dayanya 35 watt. Dan instalasi pabrikannya nggak pakai relay. Kendalinya cuma saklar holder bawaan. Karena motor keluaran baru rata-rata udah pakai lampu DC, banyak dari kita kepengen ubah lampu motor lama jadi DC juga. Misalnya kita ganti dengan lampu 12 volt DC dengan daya yang sama, 35 watt juga. Dengan mengubah sumber tegangan yang tadinya langsung dari spool, kita pindah ke aki. Karena lampu baru pakai arus DC. Kalau kita browsing cara instalasinya, kebanyakan orang bilang kalau ganti lampu ke DC itu sebaiknya pakai relay. Nggak cuma di dalam negeri, di luar negeri juga sama. The reason that we need a relay is because our new lights draw more amperage than most dash switches can handle. Itu ada yang beli lampu sorot dari Luminos, yang di bagian belakangnya itu terdapat skema pemasangan yang menggunakan relay seperti ini. Nah, dari sananya saja untuk pemasangan lampu sorotnya itu diharuskan menggunakan relay. Sekarang saya akan tampilin skema paling sederhana dari kelistrikan lampu sepeda motor. Di sini saya akan bagi komponennya menjadi 3 bagian, yaitu sumber tegangan, pengendali, dan beban. Untuk lampu AC bawaan, sumber tegangannya dapat dari spool, pengendalinya saklar, dan bebannya lampu AC. Untuk lampu DC, sumber tegangannya dapat dari aki langsung, pengendalinya saklar, dan bebannya lampu DC. Di kelistrikan AC, saat motor kondisi hidup dan saklar lampu diaktifin, lampu nyala. Dilihat dari sisi saklar, saklar di sini bertugas mengendalikan arus dari sumber tegangan menuju lampu. Di kelistrikan DC, saat saklar lampu diaktifkan, lampu menyala. Kembali kita lihat dari sisi saklar, saklar di sini bertugas mengendalikan arus dari sumber tegangan menuju lampu. Nah, bisa kita lihat secara fungsi tugas saklar terlihat sama di kelistrikan AC maupun di kelistrikan DC dalam konteks mengendalikan lampu. Ya, tugasnya cuma penghubung dan pemutus. Terus, kenapa rangkaian DC perlu pakai relay? Masih ingat nggak di video sebelumnya saya udah ngejelasin salah satu fungsi relay buat ngelindungin saklar. Emangnya apa yang terjadi sih pada kontak saklar saat ngendalin arus DC sampai-sampai dia perlu perlindungan relay? Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi pada kontak saklar saat beroperasi, saya akan kenalin ke teman-teman dengan yang namanya electrical spark atau percikan listrik dan electrical arc atau busur listrik. Dikutip dari Wikipedia, electrical spark atau percikan listrik adalah pelepasan listrik mendadak yang terjadi ketika medan listrik yang cukup tinggi menciptakan saluran konduktif listrik terionisasi melalui media yang biasanya bersifat isolator, seringkali udara, gas, dan campuran gas lainnya. Yang dalam konteks operasi saklar, percikan listrik di sini adalah aliran listrik tiba-tiba yang melompati celah antara kontak yang sedang berpisah, di mana tegangan yang tinggi telah mengubah udara yang biasanya tidak menghantarkan listrik menjadi jalur plasma konduktif untuk sesaat. Jadi percikan listrik itu pasti terjadi di antara kontak saklar saat saklar bertugas sebagai pengendali antara sumber tegangan dan beban, mau itu di kelistrikan AC atau DC. Terus bedanya di mana? Pada arus AC, percikan listrik yang terjadi di kontak saklar cenderung singkat dan mudah padam. Sedangkan pada arus DC, percikan listrik yang terjadi di kontak saklar cenderung lebih lama dan lebih sulit padam. Nah, jadi sifat dan durasi percikan listrik yang terjadi pada kontak saklar sangat berbeda saat saklar bekerja di arus AC dan saat saklar bekerja di arus DC. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi pada kontak saklar, serta melihat perbandingan saat saklar mengendalikan arus AC dan saat saklar mengendalikan arus DC dengan beban yang sama, yaitu pemanas.
dan nilai tegangan yang sama, yaitu sama-sama 240 volt. Video pertama ini menggunakan 240 volt AC dan video kedua nanti menggunakan 240 volt DC. Perhatikan percikan di bagian kontak saklar saat mengendalikan arus AC. Now again, if we look at the switch contacts, as we see a very tiny spark there, and see the heater is obviously turning on there with more sort of yellowy glow there as it's at its normal voltage. Bisa kita lihat percikan pada kontak saklar saat mengendalikan arus AC cenderung lebih singkat dan lebih mudah padam. Sekarang kita beralih ke arus DC. Dan coba perhatikan lagi percikan di bagian kontak saklar saat mengendalikan arus DC. Now let's try it again at these what we would call the normal mains voltage. So in this case, got it up to about 240 there, and again have a look at the switch contact. So switching on, no problem there. As you can see, the heater light has come on, and then look what happens when we actually open the switch contact. As you can see, it arced there for a significant amount of time before the actual thing switched off. Bearing in mind, when it was arcing, the heater was still powered. So let's try that again. Bisa kita lihat percikan pada kontak saklar saat mengendalikan arus DC cenderung bertahan lebih lama dan lebih sulit padam. Bentar. Siapa di sini yang sebelumnya punya pemikiran kalau arus DC itu lebih aman dari arus AC? Coba tulis di kolom komentar. Nah, dari video percobaan tersebut bisa kita simpulkan, dengan nilai tegangan yang sama dan beban yang sama, percikan yang terjadi pada kontak saklar sangat berbeda antara arus AC dan DC. Kenapa itu bisa terjadi? Fenomena tersebut karena adanya perbedaan sifat antara arus AC dan arus DC. Arus AC atau alternating current secara alami melewati titik nol atau zero crossing sebanyak 100 atau 120 kali per detik untuk frekuensi 50 atau 60 Hz. Itu frekuensi umum yang digunakan listrik PLN di rumah. Yang dalam konteks sepeda motor, frekuensi itu bisa berubah-ubah menyesuaikan RPM mesin. Saat saklar membuka dan terjadi percikan, titik nol ini membantu memadamkan percikan dengan alami dan cepat. Jadi percikan pada arus AC relatif lebih mudah padam. Atau gini, bisa dibilang saat kontak saklar baru kebuka sedikit aja, titik nol itu udah ngebantu proses pelepasan arus dengan lebih cepat. Ini kita bisa analogikan kayak gergaji biasa yang punya ritme alamiah. Saat mendorong mewakili arus positif dan saat menarik mewakili arus negatif. Setiap kali balik arah inilah momen titik nol, di mana mata gergaji praktis nggak bergerak. Sedangkan untuk arus DC atau direct current tidak memiliki titik nol, arusnya konstan. Sekali percikan terbentuk, dia cenderung bertahan lebih lama atau continuous, karena nggak ada titik nol yang memutusnya secara alami. Penggunaan saklar yang awalnya dirancang untuk arus AC tapi dipaksa buat ngendalin arus DC akan membuat percikan listrik yang terjadi bertahan jauh lebih lama. Ini bisa kita analogikan kayak gergaji mesin yang mata gergajinya berputar konstan. Arusnya terus-menerus maju dan nggak punya titik nol. Saat saklar mau berpisah, arus akan memaksa untuk terus mengalir dengan cara melompati celah. Percikan yang bandel dan terus-menerus inilah yang sangat mungkin menjadi electrical arc atau busur listrik yang jauh lebih panas. Yang mana percikan listrik pada arus DC yang terjadi secara berkala tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi busur listrik atau electrical arc yang dapat merusak kontak saklar. Here's a look at the switch here. Basically it's just made out of a couple of screws or bolts here, one at the bottom, one at the top. You can see the top is still fine, just got the shiny metal there, but inside, see it's completely burned away and destroyed. Abis nyimak video praktek ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Loh, kan itu tegangan yang dipakai saat praktek 240 volt bang. Sedangkan di motor bukannya 12 volt. Oke, jadi nilai tegangan di sini cuma sebagai contoh. Pada dasarnya yang kita fokuskan adalah perbedaan sifat dan durasi percikan listrik antara arus AC dan arus DC. Serta dampaknya terhadap saklar. Jadi mau berapapun, dengan nilai tegangan yang setara, percikan arus DC tetap lebih lama dibanding arus AC. Jadi kalau kita tarik lagi komponen pada skema ini, dengan daya lampu yang sama,
Secara energi dan dampak kerusakan, percikan pada arus DC bisa 10 hingga 100 kali lebih merusak dibanding arus AC. Jadi kesimpulannya, rekomendasi untuk pakai relay saat ganti ke lampu DC itu benar. Karena saklar Heulier bawaan gak dirancang buat ngehandle busur listrik DC yang bandel. Sedangkan relay otomotif umumnya udah dirancang untuk mengambil alih tugas berat ini. Jadi daripada saklar dipakai buat ngedalin arus beban, lebih baik kita kasih si saklar ini beban yang ringan, yaitu untuk mengendalikan arus coil relay yang jauh lebih kecil. Seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya, saklar buat ngendaliin coil relay dan kontak relay buat ngendaliin lampu. Oh iya, setuju juga teman-teman kalau di video selanjutnya kita bahas berapa kapasitas relay, sekring, dan komponen lainnya yang layak buat rangkaian bilet. Kalau iya, komen setuju di kolom komentar ya. Baik, itu aja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kritik dan saran dipersilakan untuk saya yang masih banyak kekurangan. Ingat elektronika, ingat Trik ID. Terima kasih, assalamualaikum.